Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan. Di video kali ini kita kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lisa Dwi Novitasari dengan NIM 34111811040 dan rekan saya. Saya Cici Rafka Mulyasari dengan NIM 341181047. Saya Linda Yuliani dengan NIM 341151168. Akan mempresentasikan tugas kelompok pertemuan 7 dan 8 mata kuliah struktur data yang diberikan oleh Bapak Edvin selaku dosen pengajar kita. Tugasnya pada pertemuan 7 yaitu materi tentang ADT jam dan ADT poin. Dan pada pertemuan 8 yaitu tentang ADT garis dan tabel integer. Jadi, pada pertemuan 7 ditugaskan untuk yang pertama menambahkan program ADT jam dan ADT poin ini ke program utama. Lalu membuat menu tambahan seperti menginputkan data jam mulai kuliah dan jam selesai kuliah. Jadi menghitung durasi atau lamanya kuliah dalam jam, menit, detik. Yang kedua, menginputkan 10 data jam dan mengurutkan dari jam paling awal hingga akhir. Yang ketiga, menginput 2 data poin dan menghitung jarak antara kedua poin tersebut. Dan yang keempat, menginput 10 data poin dan mengurutkan sesuai jarak paling dekat ke origin atau 0,0. Dan pada pertemuan 8 ditugaskan untuk menyediakan menu tambahan seperti menginputkan data garis segitiga, yang kedua mengisikan 100 data dari file integer yang telah Bapak berikan pada pertemuan 5 sebelumnya. Yang ketiga, melakukan pencarian bilangan tertentu yang diinputkan pada data tabel integer. Mungkin langsung ke sintak codingannya ya. Jadi codingannya itu selebihnya sama seperti pada video ajar Bapak, cuma diberi tambahan seperti yang codingan jam itu seperti ini. Pada bagian jam. Poin yang jam. Jadi di sini tuh nantinya menginputkan si data jamnya 10. Si data jamnya 10. Jadi pertamanya navnya itu disetting 0. Disetting 0 kan dahulu. Lalu create-nya masih sama parameternya. Terdapat HH untuk hour atau jam, MM untuk menit, minute atau menit, dan SS untuk second atau detik. Jadi jam diisi HH, minute diisi MM, second diisi SS. Terus yang kayak ini get hour, get minute, get second, yang fungsi setnya masih sama seperti yang Bapak. Kemudian ini yang membedakan tuh yang pada fungsi read jam. Jadi formatnya itu HH dari 0 sampai 23 untuk jam. Kalau menit itu dari 0 sampai 59 dan second itu dari 0 sampai 59 juga. Nah, output si jamnya itu dari print jam, dari fungsi si print jam ini. Ini untuk outputan si jamnya.
Yang bagian ini masih sama seperti Bapak. Yang bagian JIQ, JLT, yang membedakan itu nih yang pada bagian pembolehan JGT. Jam greater than. Ini tuh buat nanti sorting dari jam terkecil sampai jam terbesar yang bagian JGT ini. Jadi kalau misalnya jam 1 sama jam 2 lebih besar semua, maka return-nya true. Terus lalu jika jamnya sama, menitnya sama, tapi second-nya beda, maka masuknya ke else if yang ini. Ke else if yang ini. Maka return-nya true. Lalu kalau misalnya jam sama, menitnya sama, tapi second-nya beda, mah masuknya ke yang ini. Else if ini. Kalau enggak, berarti return-nya false. Oke. Kemudian, yang research gak terlalu terpakai, next detik juga, next and detik juga, durasi juga. Yang membedakan juga ini yang pada bubble short. Jadi konsepnya tuh seperti bubble chart yang kemarin. Cuma kondisinya pakai yang JGT tadi. Ini. Tabel data jam 5. Nah ini. Ada fungsi tabel data jam juga. Ini kayak jam itu dimasukkan ke tabel jam. Tabel jam ini memuat array of jam. Sama nef-nya itu batasnya 10 karena di soal itu menginputkan 10 data jam. Jadi kalau misalnya nef-nya masih kurang dari 10, ditambahin. Jadi kalau misalnya nef-nya kurang dari 10 itu ditambahin, kan tadi nef-nya 0. Berarti sekarang array ke 0 itu diisi oleh jam. Nah, nef-nya itu jadi nambah 1, terus nanti diinputin lagi. Misal diinputin lagi, maka array ke satunya itu diisi jam, dan nef-nya itu jadi 2, terus sampai misalnya diinputinnya tuh 9. Berarti masih termasuk karena 9 itu kurang dari 0. Berarti array ke 9 itu diisi jam, maka nef-nya nambah jadi 10. Terus mau masukin lagi, maka jadi 10. Tapi kan 10 itu kan bukan lebih kecil dari 10. 10 itu kan sama dengan 10. Berarti nggak true. Di sini kan nef-nya kurang dari 10. Jadi nggak akan masuk ke add tabel ini. Terus ini print tab jam. Print tabel jam juga 10. Jadi diasumsikannya itu 10 elemen itu terisi. Ini persen D. Lalu persen D. Ini buat ngejelasin bahwa outputnya itu di elemen keberapa buat memudahkan I plus 1. Jadi dimulainya bukan dari 0, tapi dari 1. Jadi nanti outputnya misal 1 titik jamnya 10.00. Terus yang 2 titik jamnya kayak gimana, misal 11.00 gitu mungkin. Kemudian yang selanjutnya poin akan dijelaskan oleh Cika. Jadi pada bagian poin ini, yang poin juga sama. Poin ini nggak ada perbedaannya sama dengan program utamanya yang poin.h. Nggak ada bedanya sih body of methodnya. Codingannya sama kayak yang Pak Edwin sudah jelaskan sebelumnya.
yang ngebedainnya itu ada di bubble sort point. Selanjutnya list bubble sort point. Jadi pada bagian bubble sort point ini, di sini tuh kayak hitung jarak terdekat dari 0,0 atau originnya. Jadi jarak yang paling dekat ke origin itu gimana disortingnya. Meskipun minus itu ya nggak apa-apa asal dekat sama originnya. Selanjutnya ini pakai jarak O atau jarak origin. Ini tuh yang bakal menghitung titik ke J atau titik tabel poin ke J, sama seperti J plus 1. Misalnya P1-nya 0, maka P2-nya 1. Tapi nggak bisa kalau P1-nya 9, P2-nya 10, soalnya nef-nya minus 1. Selanjutnya itu dibandingkan ini yang kecil itu P2 atau P1. Kalau P2 kecil, P1-nya berarti harus ditukar. Dan selanjutnya itu ada add tabel data. Add tabel data point ini hampir sama kayak yang tadi di bagian tabel jam. Terus print tab point itu untuk outputan si data pointnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Winda. Di sini saya akan menjelaskan tentang main program. Pada bagian main program ada tipe data integer sama dengan program yang sebelumnya yang di atas, yaitu ada tabel integer dan garis. Ya. Garis itu terdiri dari poin-poin. Maka dibuatlah poin 1, 2, dan 3. Untuk segitiga, karena dalam soal ada tambahan menu membuat segitiga karena terdiri dari 3 titik atau poin. Maka ditambahkan struct tabel segitiga yang memiliki 3 poin dan metode-metodenya hampir sama seperti sebelumnya. Dan tabel integer sama dengan program sebelumnya pada tipe depth struct. Di sini menggunakan variabel tabel integer nmax. Nmax di sini bernilai 1000 dengan bertipe datakan integer dan nib bertipe datakan integer. Selanjutnya yang main program yang di bawah. Dalam program ini ada ditambahkan satu menu, yaitu menjadi input data. Karena pada program sebelumnya ada input data dan di dalamnya terdapat beberapa pilihan mulai dari data 10 integer, data 10 double, dan selanjutnya ada menu baru yaitu data 10 jam, data 10 poin, dan data 2 poin dan jarak, dan data 3 poin segitiga. Dan dalam codingannya ada yang pilih 3, yaitu pada program yang pilih 3, supil 3 itu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, ya, i plus plus, yaitu masukkan data jam pada indeks ke persen D sama dengan plus i. Read jam, and input, and tabel data jam, my tab jam, terus input. Lalu supil yang ketiga
ada tentang poin, baca poin, table data point, my table point P1. Selanjutnya supil yang kelima, baca poin, NP1, baca poin NP2, print jarak antara P1 dan P2, persen 2F, jarak antara poin P1, P2. Terus supil yang keenam itu ada segitiga dengan baca poin and my tab segitiga P1, baca poin and my tab segitiga P2, baca poin and my tab segitiga P3. Yang titik A sama dengan persen D, titik 2 persen D, dengan my tab itu dan print. Selanjutnya langsung ke program kali ya. Langsung aja ke program agar lebih jelas. Di sini tampilannya langsung aja pilih nomor pilihan 1 yaitu input data. Lalu pilih data 10 jam yang ketiga. Lalu inputkan data yang akan dimasukkan ke dalam jam dengan format 10, 7, 3. Lanjutin aja. Sampai ke indeks ke-9. Maka akan langsung tersimpan. Langsung pilih lagi input data yang poin 1. Lalu pilih nomor 4, yaitu data 10 poin. Dengan format X spasi Y. Hingga indeks ke-9. Lalu pilih lagi input data dengan pilih yang ke-5. Data 2 poin dan jaraknya. Ya. Ulang lagi. Pilih input data yang ke-1. Lalu ke-5. Poin data 2 poin dan jarak. Input seperti X spasi Y.
maka jarak antara P1 dan P2 adalah 12,28. Setelah itu, input data lagi untuk pilih 6, yaitu data 3 poin untuk segitiga dengan format X spasi Y. Di sini A sama titik A adalah 1,2, titik B min 2, min 5, titik C 3 sama 4. Setelah itu, selanjutnya pilih menu 7, yaitu bubble sort. Di sini ada bubble sort tentang data jam dan data poin yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan data tabel dan integer. Setelah itu, menu yang ke-8. Ada insert chart. Sama seperti mengurutkan data juga, data poin seperti ini. Lalu data selanjutnya yaitu selection shot yang ke-9. Sama seperti pengurutan juga data dari data integer, data double. Setelah itu, yang terakhir adalah print data, di mana print apa yang akan ditampilkan sesuai misalkan 1 data integer, dia akan menampilkan data yang telah diinputkan. Terus data yang print data dengan data double, maka akan tampil data double-nya. Lalu yang data jam yang telah diinputkan tadi awal. Lalu print data point. Silakan Lisa. Ya, mungkin sekian demo presentasi dari kelompok 2. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.